Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menjawab salam dengan baik. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama Pak Teguh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Fase C atau kelas 5. Kita akan kembali mempelajari tentang atau mereview, mengulang kembali pelajaran yang pada minggu lalu kita sudah membahas, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sekali lagi, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu hukum nun mati atau tanwin, yaitu hukum izhar, hukum bacaan izhar halki, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, untuk memahami kembali, memperdalam pemahaman anak-anakku semuanya terkait dengan materi hukum bacaan izhar, hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mari kita simak kembali ulasan materi-materi tersebut melalui video yang sudah Pak Teguh siapkan. Selamat mengikuti. Nah, ini kembali kita mengingat pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Kita lanjutkan, kita mengingatkan kembali apa tujuannya kita belajar materi tajwid, khususnya hukum bacaan izhar halki, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum nun mati atau tanwin. Jadi kalau ditanya apa itu hukum nun mati atau tanwin, anak-anak bisa menjawab. Kemudian dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menyebutkan macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang diantaranya yang tadi sudah kita sebutkan, ada izhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa dan iklab. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah memahami contoh masing-masing hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jadi kalau kita sedang belajar izhar halki, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, maka diharapkan kita mampu menunjukkan atau mencari contoh-contoh hukum bacaan itu. Ketika kita membuka Al-Quran, juz amma, maka kita akan mudah menemukan, oh ini adalah hukum bacaan izhar, ini hukum bacaan idgham bi gunnah, dan ini bacaan idgham bila gunnah. Ya. Ini juga terangkum di tujuan yang nomor keempat, mampu menunjukkan. Jadi kalau Pak Guru, Bu Guru menunjukkan ini hukum bacaan apa, bagaimana cara membacanya, maka anak-anak mampu karena sudah mempelajarinya. Kemudian tujuan berikutnya adalah yang paling penting ini. Setelah kita paham, maka kita mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Nah, ini kita review tujuan pembelajaran. Selanjutnya, perhatikan kembali anak-anakku semuanya. Kita akan mengulang kembali yang dimaksud hukum bacaan nun mati atau tanwin itu adalah bacaan yang terjadi apabila ada nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, itu akan menghasilkan beberapa hukum bacaan. Nah, apa itu? Ya ini ada izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa. Nah, yang kita pelajari di semester 1 ini adalah nomor 1 sampai dengan 3. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Sedangkan yang iklab dan ikhfa itu di semester 2. Baik anak-anakku semuanya, silakan melanjutkan pemahaman kembali. Kita akan membahas tentang izhar halki. Secara bahasa, izhar itu artinya jelas. Secara istilah, izhar halki itu maksudnya hukum bacaan jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dan dibaca jelas.
Huruf izhar itu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Aha, kha, ahu, ha. Nah, itu cara cepat menghafalnya. Baik, itu pengertiannya. Selanjutnya kita lanjutkan bagaimana contoh bacaan izhar halqi itu. Nah, Pak Tugu mencontohkan, anak-anakku semuanya memperhatikan. Nanti akan diberikan tugas untuk bagaimana mempraktikkan, menemukan, dan juga melafalkan contoh-contoh hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Pak Tugu akan mencontohkan cara membacanya. Ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Yauma idzin khasi'ah. Tidak boleh membacanya yauma idzin khasi'ah, maka tidak boleh. Atau yauma idzi khasi'ah juga tidak boleh. Maka yang betul, mari kita ucapkan bersama-sama. Yauma idzin khasi'ah. Selanjutnya, salamun hiya. Itu yang benar. Tidak boleh kok membacanya salamun hiya. Jadi harus yang benar adalah salamun hiya. Kemudian yang contoh ketiga, min haitsu. Min haitsu. Tidak boleh kok min haitsu atau mi haitsu, tidak boleh. Tapi min haitsu. Itu contoh di lampiran 1. Sekarang yang contoh kedua, yang tengah-tengah, yang Pak Tugu contohkan. Kitabun anzalnah min ahlil kitab ghasiqin idza waqab. Ini contoh hukum bacaan izhar halqi. Selanjutnya, ya anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya meleburkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah adalah hukum bacaan jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dibaca dengung. Nah, huruf idgham bi gunnah itu sendiri ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Atau disingkat yamnu, ya, mim, nun, dan waw. Lanjut kita belajar contohnya. Seperti tadi pada bacaan izhar, kita akan memberikan contoh tentang bagaimana melafalkan contoh bacaan idgham bi gunnah. Syarran yarah. Tidak boleh membacanya syarra yarah atau syarran yarah, tidak boleh, tetapi syarran yarah. 3 contoh saja Pak Tugu membacakan. Nun mati ketemu ya. Man yaqulu. Man yaqulu. Tidak boleh membacanya man yaqulu, tidak boleh. Bi ghadabim minallah. Tidak boleh membacanya bi ghadabin minallah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan, bi dengan, la tidak, gunnah dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah hukum bacaan jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dibaca tidak dengung.
Hukum bacaan idgham bila hunnah ada dua hurufnya, yaitu lam dan ra. Mari kita lihat contoh-contohnya. Hudal lil muttaqin min ladunka mir rabbihim. Tidak boleh bacanya kok min rabbihim atau hudan lil muttaqin. Itu tidak boleh, tapi harus dibaca dengan benar. Hudal lil muttaqin samaratir rizqah. Itu adalah contoh bacaan. Baik anak-anakku semuanya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan Pak Teguh. Idhar artinya apa? Huruf idgham bi hunnah ada berapa? Lam dan ra huruf hukum bacaan apa? Silahkan dijawab di kertas 1 lembar. Nanti yang Pak Teguh tunjuk silahkan menyebutkan. Nah, untuk video review materi hukum bacaan nun mati atau tanwin, khususnya bacaan idhar halqi, idgham bi hunnah, idgham bila hunnah, Pak Teguh cukupkan. Semoga review ini membawa manfaat yang baik untuk anak-anakku semuanya. Apa ini harapannya? Setelah anak-anak mempelajari, memahami, melafalkan contoh-contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu idhar, idgham bi hunnah, idgham bila hunnah, maka diharapkan anak-anakku semuanya selalu mempraktikkan dengan membaca Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.